Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 21016120 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Daerah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video presentasi mengenai masalah pendidikan di Indonesia beserta contohnya. Baiklah, yang pertama yaitu ada masalah pemerataan pendidikan di Kalimantan Selatan. Banjarmasin, Pos edisi Jumat, 17 Januari 2020. Ada 3 isu pendidikan yang diangkat di hari yang sama. Pertama, mengenai ketiadaan tempat pendidikan di Dusun Bantumin, Desa Uren, Kecamatan Halong, Balangon. Kedua, adanya keluhan dari guru di Kabupaten Banjar terkait tunjangan penghasilan pegawai atau TPP. Dan ketiga, mengenai kekurangan tenaga guru di Banjarmasin yang jumlahnya mencapai 1.500 orang untuk SD dan SMP. Bila dikupas lebih dalam, bisa jadi ada lebih banyak lagi persoalan pendidikan di Banua. Tak terhitung berapa kali berita mengenai sekolah rusak atau kekurangan fasilitas dan guru yang menjadi perhatian publik. Lalu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini? Yaitu masyarakat kita yang umumnya berada di daerah terpencil, yang ekonominya lemah dan kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan sarana kehidupan. Letak geografis Indonesia seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas, dan ini mungkin akan berdampak pada tidak meratanya pendidikan di Indonesia, khususnya daerah-daerah terpencil. Faktor SDM, sumber daya manusia, faktor ini sangat menentukan dalam pemerataan pendidikan. Kekurangan SDM seperti tenaga pendidik akan memicu permasalahan pendidikan. Lalu, upaya apa saja yang kita lakukan untuk menanggulangi permasalahan ini? Yang pertama yaitu sistem PAMONG atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru ke beberapa provinsi. Yang kedua, pengelolaan pendidikan ketenagaan pendidikan. Tenaga pendidikan antara lain adalah pada peningkatan kualifikasinya, memberikan kesejahteraan kepada seorang guru, mengirimkan tenaga pengajar yang berkualitas ke daerah yang kekurangan tenaga pendidik, serta peningkatan SDM tenaga pendidik yang sudah ada. Yang ketiga yaitu berupa perbaikan fasilitas. Kekurangan atau kerusakan fasilitas pendidikan jelas akan mempengaruhi kualitas pendidikan, karena secara psikologis seorang anak harus belajar pada lingkungan yang kondusif dan didukung oleh sarana yang lengkap. Masalah pendidikan yang kedua yaitu kuantitas pendidikan di Jawa Tengah. Dengan masalah pendidikan, Jawa Tengah kekurangan 100.000 guru SD. Kanal Semarang.com, Semarang, pakar pendidikan yang juga Rektor Universitas PGRI Semarang, Dr. Mudi mengatakan masalah kekurangan guru sekolah dasar di berbagai daerah harus segera diatasi. Sampai sekarang ini saya melihat belum adanya keseriusan untuk mengatasi masalah kekurangan guru SD. Pemerintah harus menghitung secara file kebutuhan guru SD, katanya di Semarang, Senin 31 Agustus 2015. Menurut dia, pemerintah selama ini masih memasukkan guru wiyata bakti atau guru tidak tetap (GTT) sebagai dasar penghitungan kebutuhan guru, sehingga jumlah tenaga guru pasti mencukupi. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan? Yaitu kurangnya tenaga pendidik di pedalaman karena sulitnya mencari pengajar yang mau mengajar di daerah terpencil, dan sangat jarang sekali seorang sarjana yang mau menyumbangkan jasanya untuk mengajar di daerah pedalaman. Padahal masing-masing orang mempunyai hak untuk berpendidikan. Akan tetapi pemerintah tidak membagi rata tenaga pendidikan yang baru lulus sarjana, sehingga banyak lulusan SMA terpaksa diangkat menjadi pengajar di daerah tersebut, walaupun belum menempuh pendidikan di dalam perkuliahan, dikarenakan lulusan sarjana tidak ada yang ingin mendidik di daerah terpencil. Karena dari itu dapat disimpulkan bahwa di Indonesia banyak yang pengangguran dikarenakan pendidikannya sangat minim. Lalu upaya apa yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi permasalahan ini? Yaitu dengan cara penambahan jumlah tenaga pendidik. Pemerintah daerah bisa membuka lowongan kerja baru untuk guru profesional yang bisa diambil dari guru yang sudah pensiun, anggota TNI dan Polri yang sudah pensiun, terutama yang pernah bertugas sebagai Babinsa dan Babin Kamtibnas untuk mengajar olahraga dan pendidikan karakter, guru-guru bimbel, anggota masyarakat yang berpendidikan dan peduli dengan pendidikan. Kita masuk kepada masalah pendidikan yang ketiga, yaitu kualitas pendidikan di Sumatera Barat.
pengamat kualitas pendidikan di Sumbar belum merata. Padang, pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Padang UNP Sumatera Barat, Profesor Jamaris Jamna menilai kualitas pendidikan di daerah setempat belum merata, karena terlihat dengan hanya beberapa daerah yang memperlihatkan prestasi, sedangkan lainnya belum terlihat. Beliau berkata, hanya beberapa daerah saja yang memiliki kualitas dan sering muncul ke permukaan dengan prestasinya, antara lain Kota Bukit Tinggi, Padang Panjang, Sawah Lunto, dan Kota Padang. Ia menilai selama ini untuk pemerataan pendidikan, pemerintah daerah hanya mengutamakan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik, sementara bidang sumber daya manusia belum terlihat. Karena itu, diperlukan strategi-strategi yang matang dan program yang mumpuni agar daerah lain yang belum memperlihatkan prestasi dapat meningkatkan kualitas pendidikannya. Lalu apa faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah ini? Pemerintah lebih terfokuskan kepada pemerataan pendidikan di dalam pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik saja. Sementara itu, di bidang sumber daya manusia masih belum optimal. Hal ini yang menyebabkan kualitas pada sekolah tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan serta ditargetkan. Upaya penanggulangan dari permasalahan ini yaitu dengan merealisasikan strategi-strategi yang matang dan program mumpuni agar daerah lain yang belum memiliki prestasi dapat meningkatkan kualitas pendidikannya. Upaya yang dapat dilakukan seperti dengan memberlakukan sistem yang baku, dengan aturan dan mekanisme yang terstruktur, terorganisir, sehingga dapat diikuti oleh kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat ini. Kita masuk kepada masalah pendidikan yang keempat, yaitu efisiensi pendidikan di era pandemi. Dengan judul menakar efisiensi pendidikan di masa pandemi. UPMKN NES, pandemi COVID-19 sudah 2 tahun melanda tanah air. Banyak sektor kehidupan yang terkena dampaknya. Aktivitas masyarakat seakan-akan dipaksa untuk berhenti, sehingga berdampak pula kepada proses pembangunan baik pada tingkat pusat ataupun daerah. Sektor yang terganggu, proses berjalannya ini tentunya memerlukan formula serta alternatif solusi, sehingga dampak yang ditimbulkan tidak terlalu berpengaruh terhadap sektor-sektor tersebut. Seperti kita ketahui, pendidikan di masa pandemi sangat berdampak, bukan hanya pendidikan tinggi saja, bahkan pendidikan dasar baik formal maupun informal pun terkena dampaknya. Sekolah dan proses pembelajaran pada awal pandemi terpaksa dihentikan sementara. Selain itu, menghindari penyebaran virus corona, ada penyebab lain, yakni belum ditemukannya formula bagaimana pendidikan ini dapat terus berjalan dengan tidak bertatap muka langsung. Sampai pada akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pembelajaran dapat dilaksanakan dengan melalui metode pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan sarana internet. Pemerintah pun turut serta mendukungnya dengan memberikan kuota internet kepada pelajar. Lalu apa faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini? Di masa pandemi ini, banyak aktivitas yang mengharuskan keluar rumah menjadi terganggu. Salah satunya adalah proses belajar mengajar yang harus dilakukan via online. Hingga hari ini, masih banyak tantangan dan halangan belajar online yang dialami oleh siswa dan mahasiswa. Seperti pertama, jaringan internet yang lambat, guru dan pelajar masih belum lihai menggunakan teknologi digital, sulit untuk interaktif, terbatasnya akses ke perangkat komputer dan smartphone, serta banyaknya gangguan dari rumah. Lalu, bagaimana upaya penanggulangan dari masalah ini? Yang pertama, untuk mengatasi kurangnya pengetahuan dalam penggunaan aplikasi. Yang kedua, untuk mengatasi gangguan sinyal saat berlangsungnya proses pembelajaran daring, guru bisa membuat video pembelajaran yang menarik dan dapat diakses secara offline. Serta yang ketiga, untuk mengatasi perangkat elektronik yang kurang mendukung itu, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu guru bisa memberikan waktu yang fleksibel bagi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Baiklah, kita lanjut kepada permasalahan pendidikan yang kelima, yaitu efektivitas pembelajaran di era pandemi. Perbedaan dan efektivitas pembelajaran daring dan luring. Efektivitas pembelajaran luring akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan efektivitas dari pembelajaran daring. Berdasarkan pengalaman saya, waktu fokus yang dihasilkan dari pembelajaran luring akan lebih lama dibandingkan pembelajaran daring.
Karena pada saat pembelajaran daring, saya sangat sering merasa bosan dan akhirnya malah melakukan yang lain. Dengan adanya pembelajaran luring, para guru juga dapat memantau secara langsung apa yang dilakukan oleh siswa. Sebuah hal yang tidak dapat dilakukan saat pembelajaran daring. Akan tetapi, demi kesehatan bersama, semua masih harus tetap bersabar dan berhati-hati dalam pelaksanaan pembelajaran luring. Semoga semua bisa tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan agar pembelajaran dapat berlangsung lebih baik dan efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah yaitu berikut ada 4 faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas dalam pembelajaran menurut Profesor Herman Dwi Sarjono, PhD. Yang pertama, pendidik meliputi literasi digital, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, peserta didik meliputi motivasi, kebosanan, kemandirian, dan sosialisasi. Yang ketiga, sarpras meliputi ketersediaan, perangkat, dan koneksi internet. Yang keempat, lembaga meliputi pemenuhan sarpras, LMS, dan pelatihan guru. Upaya penanggulangan permasalahannya ini, banyaknya aktivitas yang dilakukan secara virtual terkadang membuat baik tenaga pengajar maupun peserta pelatihan yang mengeluhkan kejenuhannya, disebabkan karena kurang interaktifnya proses pembelajaran sehingga program pelatihan secara daring menjadi tidak lagi efektif. Hal ini membuat penyelenggara pelatihan harus berpikir keras untuk memberikan sesuatu yang baru dan membuat pelatihan secara daring lebih efektif. Baik tenaga pengajar, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk membangun suatu proses pembelajaran daring sehingga lebih efektif. Yang pertama, fokus dalam membangun hubungan. Yang kedua, maksimalkan sarana-prasarana yang ada. Yang ketiga, mengoptimalkan fitur screen sharing. Yang keempat, maksimalkan waktu untuk tanya jawab dan diskusi. Kita masuk kepada permasalahan pendidikan yang keenam di Indonesia, yaitu relevansi pendidikan di Indonesia. Bentuk-bentuk relevansi itu sendiri yaitu pertama, lembaga pendidikan merupakan satu badan yang memandu jalannya proses pendidikan. Yang kedua, sistem pendidikan merupakan cara pendidikan untuk menghasilkan luaran yang berkualitas. Yang ketiga, proses pendidikan. Proses pendidikan meliputi seluruh proses pembelajaran yang terjadi sebagai bentuk interaksi dari berbagai input persediaan, seperti siswa harus mampu menangkap dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang keempat, hasil pendidikan. Masukan input dalam komposisi tertentu yang diproses dengan metode tertentu akan membuahkan dua macam hasil, yaitu hasil jangka pendek dan hasil jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan ini yaitu yang pertama dari lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di Indonesia kualitasnya bermacam-macam, lebih tepatnya tidak merata. Ketimpangan kualitas pendidikan antara desa dan kota, antar Jawa dan luar Jawa mengakibatkan mutu pendidikan yang kurang berkualitas bagi daerah-daerah terluar dan terdepan. Yang kedua, masalah dari sistem pendidikan. Di Indonesia yang ada ialah siap kembang. Indonesia memiliki mutu pendidikan yang rendah. Kurangnya kualitas pendidikan di Indonesia karena pembelajaran hanya pada buku paket kurikulum berbasis komputer atau KBK yang berlaku di Indonesia yang kini berubah menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang ketiga, masalah dari proses pendidikan. Kurikulum sekolah yang terstruktur dan syarat dengan beban menjadikan proses belajar menjadi kaku dan tidak menarik. Pelaksanaan pendidikan seperti ini tidak mampu memupuk kreativitas siswa untuk belajar secara efektif. Sistem yang berlaku pada saat sekarang ini juga tidak mampu membawa guru dan dosen untuk melakukan pembelajaran serta pengelolaan belajar menjadi lebih inovatif. Yang keempat yaitu hasil dari pendidikan. Permasalahannya, didikan yang dihasilkan dari sistem ini kurang inovatif pola pikirnya. Keterampilan kurang berkualitas sehingga tidak siap untuk mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan pembangunan. Upaya penanggulangan bentuk permasalahan ini yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Diperlukan proses seleksi yang ketat dan tepat agar memperoleh tenaga pendidik yang benar-benar berkualitas tinggi. Pendidik yang berkualitas tinggi membantu tercetaknya peserta didik yang berkualitas pula. Yang kedua, sarana dan prasarana pendidikan yang cukup. Semua lembaga pendidikan harus dicukupi sarana dan prasarananya agar proses pendidikan berjalan dengan lancar dan baik. Dan yang ketiga, sistem pendidikan yang tepat.
Kurikulum 2013 yang sedang berlangsung di beberapa sekolah harus dilanjutkan dan dikembangkan lagi. Seluruh sekolah di Indonesia harus menggunakan kurikulum 2013, karena di kurikulum 2013 antara kognitif dan afektif diseimbangkan. Lanjut, permasalahan pendidikan yang ketujuh dan yang terakhir, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Beberapa permasalahan yang dihadapi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan antara lain, yang pertama, kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Kebijakan upah minimum boleh jadi telah menyebabkan pegawai bermental kuli, bukan pegawai yang mengejar prestasi. Rendahnya dan bahkan tidak ada lagi insentif dari pemerintah daerah, terutama yang ditinggal di desa terpencil. Bahkan untuk tenaga kependidikan belum ada pengakuan dan penghargaan atas kinerja seperti sertifikasi. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan yang mengakibatkan peningkatan mutu pendidikan terhambat. Yang kedua, penilaian dan pengawasan kinerja. Kinerja kompetensi guru masih jauh di bawah standar isi dan proses. Permasalahan yang ketiga, penempatan dan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Terjadi penumpukan tenaga pendidik di kota, tetapi di pedesaan dan terpencil sangat kekurangan. Hal ini disebabkan banyaknya mutasi tenaga pendidik karena masalah jauh dari keluarga, medan yang sulit, tidak betah tinggal di pedesaan dan terpencil. Begitu juga dengan tenaga kependidikan, bahkan di pedesaan dan terpencil tidak ada tenaga kependidikan. Masalah yang keempat yaitu promosi kepangkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pengurusan promosi jabatan, pangkat bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terutama di daerah terpencil sangat sulit karena medan yang sulit dan birokrasi yang berbelit. Serta yang terakhir, mutasi fungsional dan struktural. Banyaknya tenaga pendidik yang potensial direkrut dalam jabatan struktural seperti camat, anggota dewan, dan lain-lain. Lalu bagaimana upaya penanggulangan dari permasalahan ini? Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan diantaranya, yang pertama, peningkatan gaji dan kesejahteraan. Yang kedua, alih tugas profesi dan rekrutmen tenaga pendidik untuk menggantikan tenaga pendidik yang dialih tugaskan ke profesi lain atau yang mutasi. Yang ketiga, membangun sistem sertifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta sistem penjaminan mutu pendidikan. Dan yang keempat, membangun satu standar pembinaan karir. Peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan upaya peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Upaya peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus dimulai dengan mengetahui dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Semoga dengan mengetahui permasalahan dan pemecahan yang dihadapi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat mendorong peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sehingga tercapai insan Indonesia yang cerdas, kompetitif, dengan adil dan relevan untuk kebutuhan masyarakat global. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Baiklah, sekian, terima kasih. Jangan lupa buat teman-teman bantu like dan komen video ini sebanyak-banyaknya. Saya Sri Wahyuni undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.